Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oke sahabat saudaraku, salam jumpa ketemu lagi di channel saya. Dan untuk saat ini saya ada di Kuncen, yaitu tepatnya di masjid kuno, masjid tertua yang ada di Madiun, tepatnya di Kuncen. Selain di samping itu ada di Masjid Taman tuh ada juga dan juga ada sendang itu di situ ada sendang. Dan di sini untuk saya mau bercerita mengenai sejarah daripada kota Madiun. Oke sahabatku, saudaraku, kita awali saja untuk cerita kota Madiun atau terjadinya kota Madiun. Madiun itu kalau ditinjau dari pemerintahan yang sah itu berdiri pada tanggal paruh terang bulan Muharram tahun 1568 Masehi, tepatnya yaitu pada hari Kamis Kliwon tanggal 18 Juli 1568 atau 15 Suro 1487 Jumat Legi Jawa Islam, yaitu di masa awalnya, yaitu di masa Kesultanan Demak yang ditandai dengan perkawinan putra mahkota Demak, yaitu Pangeran Suryapati Unus dengan Raden Ayu Retno Lembah Putri dari Pangeran Adipati Gugur yang berkuasa di Ngurawan. Ngurawan tersebut tuh sekarang itu yaitu di Ndelopo Nah, lalu pusat pemerintahan dari Ngurawan atau Ndelopo tadi dipindah ke Sogaten dengan nama baru yaitu Purabaya. Nah, Pangeran Suryapati Unus menduduki kesultanan hingga tahun 1521 dan diteruskan oleh Kiai Reksogati. Untuk rekan-rekan saudaraku sudah melihat untuk makam Reksogati yang pernah saya vlog yang ada di Sogaten. Lalu Pangeran Timur sendiri atau Eyang Ronggojumeno dilantik menjadi bupati di Purabaya tanggal 18 Juli tahun 1568 berpusat di Sogaten tersebut. Sejak saat itu secara yuridis formal Kabupaten Purabaya menjadi suatu wilayah pemerintahan di bawah seorang bupati, dan berakhirlah pemerintahan pengawasan di Purabaya yang dipegang oleh Kiai Reksogati atas nama Demak dari tahun 1518 sampai 1568. Pada tahun 1575 pusat pemerintahan dipindahkan dari Sogaten ke Desa Wonorejo atau Kuncen, sekarang kota Madiun sampai tahun 1590. Pada tahun 1686 kekuasaan pemerintahan Kabupaten Purabaya diserahkan oleh Bupati Pangeran Timur atau Panembahan Ronggojumeno kepada putrinya yaitu Raden Ayu Retno Dumilah. Retno Ayu Dumilah pun pernah berperang melawan Mataram yaitu di tahun 1586 dan 1587. Itu saat itu Mataram itu menderita kekalahan berat, dan pada tahun 1590 Mataram itu pura-pura menyatakan takluk kepada Madiun. Tetapi di saat Purabaya itu dipegang oleh Raden Ayu dengan sejumlah kecil pengawalnya, akhirnya terjadi peperangan kembali, perang tanding antara Sutowijoyo dengan Raden Ayu Retno Dumilah. Itu perang tanding dan dilakukan di Sendang dekat istana Kabupaten Wonorejo Madiun. Saat itu Retno Dumilah memakai pusaka Tundung Madiun, tetapi pusaka tersebut berhasil
diperebut oleh Sutowijoyo, Raja Mataram ya saat itu. Nah, dengan cara bujuk rayu, dan akhirnya Retno Tumilah dipersunting oleh Sutowijoyo dan diboyong ke Istana Mataram di Pleret yang sekarang itu Yogyakarta. Dan sebagai peringatan penguasaan Mataram atas Purabaya tersebut, maka pada hari Jumat Legi tanggal 16 November tahun 1590 Masehi, nama Purbaya diganti menjadi Madiun. Seperti itu saudaraku, untuk cerita sedikit mengenai sejarah Madiun. Nah, dan untuk lain-lainnya cikal bakal untuk kota Madiun juga saya sudah vlog, yaitu dari Reksogati ya. Jadi memang berpindah dalam 3 era ya saat sebelum kota Madiun, yaitu Ngurawan ya yang ada di Delopo, terus Purabaya ya yang bukan Reksogati di Sogaten, terus ke Wonorejo. Purabaya diganti menjadi nama kota Madiun ya, atau Kabupaten Madiun saat itu. Mungkin hanya ini sedikit cerita, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Semoga panjenengan semua senantiasa diberikan limpahan kesehatan, kebahagiaan, dan dimudahkan rezeki. Dan akhirul kata wa taufiq walhidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.